Bisa jadi ini merupakan hal yang biasa, baru pertama kali dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih pemirsa untuk memberikan pembekalan kepada calon menteri dan juga calon wakil menterinya. Selain pembekalan, materi dalam pembekalan tersebut, narasumber yang diundang menjadi pemateri dan juga pembekalan yang akan dilakukan di Magelang pemirsa menuai sorotan. Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Di studio TV One sudah hadir pengamat politik kita Kang Ujang Komarudin. Selamat malam, assalamualaikum Kang. Selamat malam, waalaikumsalam Mbak Caca. Pengamat militer kita ini juga sudah tersambung lewat sambungan Zoom. Sudah ada Bang Slamet Ginting, selamat malam, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Caca. Baik, boleh dikomentari dulu Bang, apakah ini hal yang tidak biasa, mungkin pernah dilakukan oleh presiden-presiden terpilih di negara lain ketika calon menteri dan juga calon wakil menterinya diberikan pemaparan, pemateri dari negara asing dan terkait isu militer dan juga geopolitik. Bagaimana Bang Slamet Ginting menanggapinya? Ya, pertama dalam sejarah Indonesia tentu dari 8 presiden kita, itu 3 ternyata berasal dari militer ya. Presiden Soeharto, Presiden SBY, dan sekarang adalah Presiden Prabowo Subianto. Ini juga sekaligus mengatakan bahwa militer itu bisa tampil sebagai pemimpin nasional, tapi melalui cara-cara demokratis, melalui cara pemilu. Berbeda dengan era Pak Harto di mana dia tampil setelah terjadinya gonjangan politik yang luar biasa di tanah air. Nah, ini juga sekaligus menandakan bahwa Prabowo sebenarnya ingin mengatakan jangan lagi melakukan dikotomi sipil militer kalau melihat kepemimpinan nasional. Sekaligus kalau kita lihat bagaimana dia mengundang tokoh-tokoh termasuk tokoh asing bicara masalah korupsi. Tentu yang menarik adalah karena salah satu tujuan atau salah satu karakter yang dibutuhkan oleh Prabowo untuk menjadi menteri, wakil menteri atau kepala badan dan lembaga setingkat menteri adalah memiliki integritas yang tinggi. Prabowo mengatakan bahwa jangan coba-coba melakukan korupsi, saya akan kejar sampai Antartika sekalipun. Bahkan dia juga mengingatkan para menteri yang berasal dari partai politik, ketua umum partai politik, jangan mengirim mereka-mereka di dalam kabinet untuk mengeruk keuntungan dari APBN maupun APBD. Nah, di sini juga menurut saya Prabowo juga ingin menunjukkan betapa lembaga alma mater pendidikan dia, di mana Akademi Militer menjadi tempat gojlokan dia pada tahun 1970 sampai 74, hampir 5 tahun bahkan Prabowo pendidikan di sana. Ini merupakan kawah candra di muka, sekaligus juga ingin mengingatkan kembali bahwa Prabowo pada saat menjadi Menteri Pertahanan itu mengedepankan salah satu program yaitu komponen cadangan. Nah, ini merupakan salah satu implementasi dari sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang dianut oleh Indonesia sebagai doktrin perang kita. Dalam sistem tersebut tentunya elemen masyarakat dapat berperan menjaga kedaulatan negara, bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Pertahanan, Mabes TNI maupun Mabes Polri, tapi menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Ya. Apalagi di tengah perkembangan dinamika lingkungan strategis yang bergerak sangat dinamis dan membawa dampak pada potensi ancaman pertahanan dan keamanan negara. Dan untuk mewujudkan pertahanan dan kekuatan pertahanan negara yang handal ini tentu membutuhkan orang-orang yang memiliki disiplin tinggi. Tentu salah satu yang diandalkan dari militer adalah disiplin, hierarki, penghormatan terhadap kepemimpinan. Ini yang menurut saya bagaimana Prabowo ingin menerapkan strategi pertahanan, sistem pertahanan rakyat semesta ini yang diyakini mampu untuk menangkal segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, utamanya menteri sebagai pemimpin nasional juga.
memimpin kementerian maupun departemen, begitu. Oke, sambil saya ditahan dulu, Bang Slamet, sambil saya tahan nih, saya mau sapa terlebih dahulu di sini ya, Bang Burhanuddin Muhtadi ternyata sudah tersambung. Bang Burhan, sudah mendengar suara saya? Ya, Caca. Ya, Bang Burhan, boleh dikomentari secara politik retreat Hambalang ini dalam solidnya kabinet, ini karena baru pertama kali kita lihat ya begitu banyak menteri dikumpulkan, diberikan pembekalan, seperti apa Bang Burhan? Ya, ini tradisi baru ya. Pertama bukan hanya soal pembekalan di Hambalang, tetapi juga audisi yang dilakukan di saat presiden yang masih berkuasa, yaitu Presiden Jokowi itu masih menjabat hingga tanggal 20, itu juga relatif baru. Jadi kalau kita flashback 2014, 2004, pertama kali Pak SBY menjadi presiden, tahun 2004 maupun Pak Jokowi pertama kali menjadi presiden, 2014 itu pembentukan kabinet dilakukan setelah keduanya dilantik sebagai presiden. Nah kali ini Pak Prabowo memakai tradisi baru karena kebetulan narasi yang disampaikan pada saat kampanye itu narasi keberlanjutan. Jadi ada semacam green light dari Presiden Jokowi ya, untuk menggelar semacam audisi plus sekaligus pembekalan. Nah pembekalan ini menarik kalau kita lihat dari topik-topik yang dipilih oleh Pak Prabowo maupun narasumber ya, yang diundang. Pertama topiknya berkaitan banyak hal mengenai geopolitik, geostrategis, kemudian berkaitan juga dengan isu ketegangan global plus masalah pemberantasan korupsi. Nah, nama-nama yang diundang, sebagian saya tahu kiprahnya, rekam jejaknya, misalnya orang seperti Profesor John Mearsheimer, itu ahli HI yang sangat terkemuka, meskipun sudah cukup tua ya, relatif sudah sangat senior gitu ya, dan beliau dikenal cukup simpatik dengan Rusia. Jadi Mearsheimer ini di kalangan para ahli itu dianggap cenderung lebih ke kanan ya, dalam pengertian dia seorang realis betul, tetapi di sisi lain beliau saya kira tidak terlalu banyak mengetahui terutama geopolitik di kawasan Asia Pasifik. Dia banyak mengkaji terutama Eropa gitu ya, dan Amerika tentu saja. Dan ini menarik, kenapa misalnya tidak diundang ahli HI misalnya yang dari Australia atau dari Singapura, yang kita tahu beberapa ahli HI cukup banyak juga yang datang dari kampus-kampus baik di Australia, dari ENU misalnya atau dari NDU ya, khususnya dari RSIS atau dari ISIAS. Nah yang kedua yang menurut saya menarik juga pilihan narasumbernya, topiknya menarik, saya suka. Why Nation Succeed and Fail. Ya. Yang diundang adalah seorang, setahu saya seorang triliuner, ya, Ray Dalio. Dan mungkin pertanyaan yang langsung mengemuka dari kalangan para ahli adalah mengapa tidak langsung mengundang raksasanya langsung, yang baru saja meraih Nobel dalam bidang ekonomi. Namanya Daron Acemoglu dan Robinson. Itu yang langsung tulisan keduanya, itu judul bukunya adalah Why Nation Fail. Ya. Jadi mengapa negara gagal. Jadi dua orang ini itu langsung topiknya dan karyanya diapresiasi oleh para ahli, bahkan belum genap ya beberapa hari yang lalu diumumkan sebagai peraih Nobel bidang ekonomi. Yang menarik, topik yang menurut saya relevan dalam konteks Indonesia adalah orang seperti Acemoglu sama Robinson itu percaya bahwa negara gagal bukan karena faktor budaya, tetapi karena faktor institusi atau kelembagaan. Jadi kesimpulan mereka, kelembagaan yang inklusif itu akan membuat negara sukses. Dia contohkan Korea Selatan. Tetapi kalau ada kelembagaan atau institusi bersifat ekstraktif, maka ya, negara itu akan gagal. Nah, ekstraktif di sini adalah satu institusi yang tidak bersifat inklusif, dia menghisap gitu ya kekayaan sumber daya alam hanya untuk segelintir elit dan menutup pintu bagi semua kalangan untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya. Nah, dan menurut saya isi dari karyanya ini lebih relevan sebenarnya.
untuk bicara topik seperti yang Pak Prabowo minta ketimbang siapa tadi narasumber yang diundang ya, Ray Dalio. Tetapi lagi-lagi tulisan Aceh Moglu tadi itu banyak mengirim kritik keras kalau kita kaitkan dengan kondisi di Indonesia kan. Ada segelintir oligarki yang dianggap banyak mendapatkan keuntungan dan institusi kita yang tidak bersifat inklusif. Sehingga potensial hanya menguntungkan sebagian kelompok. Jadi lagi-lagi pilihan narasumber itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo punya preferensi personal. Ada yang mengatakan nama-nama narasumber ini nama-nama kawan dekat Pak Prabowo, dan kita tahu Pak Prabowo punya banyak relasi termasuk dengan kalangan intelektual. Baik. Tetapi mengapa kalangan intelektual tertentu bukan yang lain yang diundang, itu menunjukkan preferensi Pak Prabowo terhadap satu arus ya kesarjanaan ketimbang arus intelektual yang lain. Baik, ditahan dulu Bang Burhan. Nanti saat lagi saya tanya kepada Kang Ujang di sini, pembekalan dilakukan oleh Pak Prabowo ini nanti akan akan menghasilkan soliditas atau juga bahkan juga integritas dari menteri dan juga wakil menterinya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, yang terpenting Kang Ujang dalam kabinet itu adalah solid dan juga integritas dari menteri dan juga wakil menterinya. Kira-kira akan ada keterkaitan signifikan tidak sih dengan pembekalan modal seperti ini? Geopolitik, militer, politik, bahkan juga pembekalan nanti militer di Magelang. Ya, saya meyakini ini penting ya. Tapi dalam konteks misalkan pembekalan dulu nanti di Magelang, masa sudah dilantik baru pembekalan. Mestinya dari kemarin-kemarin, mestinya dilakukan sebelum pelantikan menteri nanti. Kalau waktunya minggu depan, artinya kan sudah dilantik jadi menteri. Ini menjadi menurut saya kapan mau kerja kan. Oleh karena itu saya melihat apa yang dilakukan Pak Prabowo membangun sebuah tradisi baru ya, pembekalan itu menjadi sesuatu yang positif. Tetapi memang tadi kalau kita catat dari menteri-menteri yang dipanggil itu, kalau kita bicara soal tadi integritas gitu ya, kejujuran katakanlah, ini kan banyak juga, mohon maaf ya kalau bisa saya katakan menteri-menteri yang pernah disebut-sebut juga di kasus hukum. Nah, ini menjadi catatan kita bersama bahwa sejatinya kalaupun memang Pak Prabowo ingin membangun kabinet yang bersih, ya, yang tidak korupsi, tidak main APBN, maka dicari sosok yang berintegritas itu. Karena penyakit kita ini salah satunya korupsi. Nah, ya, oleh karena itu integritas menjadi modal bagi para menteri untuk apa? Untuk mereka jalan bekerja, ya kan, agar tidak tersandung ketika sudah menjabat. Yang kedua, saya meyakini Mbak, Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa ya kabinetnya ingin zakon gitu ya, ingin ahli. Tetapi kita tahu juga bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah mengkombinasikan 4 elemen klaster yang kalau saya sebutkan ada 4 klaster. Yang pertama partai politik, yang kedua itu ahli, mereka ada juga dari pakar, yang ketiga itu dari loyalis Pak Prabowo, yang keempat juga dari relawan maupun tim sukses. Oleh karena itu saya meyakini apa yang dilakukan Prabowo adalah sesuatu yang positif, tapi harus ada ukurannya, Mbak Caca. Ada katakanlah alat ukur sehingga kenapa itu dilakukan dan apa targetnya dan capaiannya apa. Sehingga publik ingin melihat bahwa yang dilakukan oleh Prabowo adalah sesuatu yang betul-betul terukur, teruji dan bisa dirasakan ke depan. Dan saya meyakini itu adalah merupakan bagian strategi Pak Prabowo untuk membangun komitmen bersama, selain tadi membangun kebersamaan, tapi juga ingin membangun bahwa menteri ketika sudah dipanggil, sudah dilakukan pembekalan, tadi ya bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya kita tahu Mbak Caca, menteri itu saya dekat dengan beberapa menteri ya. Antar menteri itu kadang-kadang ego sektoral, kadang-kadang data-data juga antar kementerian berbeda tuh. Kemensos, BPS gitu ya, Kemendagri berbeda. Oleh karena itu ketika mereka bersatu, bersinergi, katakanlah dalam konteks pembekalan ke depan, maka ini menjadi sesuatu yang menurut saya bisa disinergikan untuk kepentingan kolaborasi bersama. Dan saya meyakini, saya tetap mengatakan bahwa ini positif, ini baik untuk kepentingan Pak Prabowo. Tapi tadi harus juga diyakinkan publik bahwa ini adalah dilakukan untuk kepentingan kemaslahatan bersama ke depan begitu. Oke, kepentingan kemaslahatan bersama, tapi Bang Slamet Ginting,
Masyarakat Indonesia ini ada beberapa sebagian pihak yang sedikit mungkin bisa dikatakan antipati atau mungkin punya sudut pandang yang berbeda dengan sesuatu yang berbau militer. Nah, ketika dalam pembekalan tersebut ada pembekalan ala-ala militer di Magelang, Jawa Tengah, kira-kira menurut Bang Slamet Ginting masih dalam tahap wajar atau seperti apa? Ya, tentu kalau bicara tentang paham militerisme itu yang diterapkan ada di Korea Utara, Uni Soviet, dan kita dituding juga di era Orde Baru mengedepankan militerisme. Menurut saya disinilah Prabowo sebenarnya ingin juga mengatakan bahwa militerisme atau paham yang meyakini kekuatan militer atau militer suatu negara yang harus digunakan untuk memperoleh kekuasaan dan mencapai tujuan itu tidak dilakukan oleh dirinya sebagai pemimpin nasional pada saat ini. Dan juga dia juga sebenarnya ingin juga mengemukakan kepada publik bahwa militeristik di mana kondisi di mana visi misi militer harus mendominasi dan diprioritaskan itu tidak dilakukan. Misalnya dari jumlah calon menteri atau wakil menteri maupun kepala badan dan lembaga itu tidak didominasi oleh militer, berbeda dengan era Pak Harto ketika baru pertama kali memimpin Republik ini. Tentu ada beberapa karakteristik militerisme yang juga harus dipahami publik bahwa karakter militerisme itu antara lain misalnya mempromosikan dan mengembangkan militer suatu negara untuk digunakan secara agresif. Tentu Prabowo tidak ingin bahwa tentara kita begitu agresif untuk mencapai tujuan atau mendukung program-program prioritas Prabowo sebagai presiden. Juga militer memainkan peran sangat sentral atau dominan dalam pemerintahan itu juga tentu tidak akan dilakukan oleh Prabowo Subianto, serta misalnya mengharapkan atau memaksa masyarakat menerima nilai-nilai subkultur militer. Saya kira ini tidak akan pernah dilakukan karena sejak 1999 hingga sekarang praktis Prabowo 25 tahun menjadi warga sipil, sudah meninggalkan dunia militernya, dan tentu juga angkatan bersenjata dianggap sebagai perwujudan bangsa sehingga keamanan negara hanya bisa dijamin oleh kekuatan militernya. Menurut saya itu sudah hilang karena era reformasi kita mengembalikan marwah bahwa kita ingin mengedepankan demokrasi dan terutama tentu saja demokrasi model Indonesia, demokrasi model sila keempat Pancasila. Menurut saya itu, sehingga besok atau Rabu setelah adanya Minggu ada pelantikan presiden, hari Senin pelantikan para menteri kabinet dan wakilnya serta kepala badan, kemudian Rabunya ada rapat kabinet, baru langsung menuju Magelang. Ini memang menarik di mana kemudian publik melihat bahwa ini seolah-olah Prabowo sudah memegang status quo sebagai presiden. Ini yang harusnya juga dijelaskan karena tadi disebutkan biasanya pembekalan itu atau pengumuman menteri-menteri itu dilakukan pada saat presiden sudah dilantik, presiden baru, bukan sebelum dilantik. Ini sehingga menimbulkan tanda tanya bahwa ini Prabowo ingin menunjukkan sudah status quo sebagai presiden, selain memegang secara de jure sudah menjadi presiden, tinggal pelantikan saja. Ini saya kira pesan yang akan disampaikan secara implisit dalam pendidikan atau outbound yang akan dilakukan di Akademi Militer di Magelang nanti. Begitu. Iya, ditahan dulu Bang Slamet, boleh dong ditanggapi. Ini menarik apa yang dikatakan oleh Bang Slamet Ginting, pembekalan dilakukan sebelum Pak Prabowo dilantik. Apakah ini masih dalam taraf wajar-wajar saja atau mungkin apa yang tercipta dari apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini di mata publik, Bang Burhan? Ya, tadi saya sebutkan ya, di antara
proses transisi kepemimpinan sekarang yang paling mulus. Coba kita flashback ke belakang, zaman Bung Karno ke Pak Harto itu tidak mulus. Kemudian Soeharto ke Habibie juga tidak mulus. Bahkan didahului oleh proses demo besar-besaran dari kelompok mahasiswa, sehingga memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri. Kemudian dari Habibie ke Gus Dur, memang proses pemilihannya melalui MPR, tetapi juga tidak terlalu mulus, karena pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR. Kemudian berlanjut dari Gus Dur ke Ibu Mega, dari Ibu Mega ke Pak SBY, bahkan 2014 ketika Pak SBY purna tugas digantikan Pak Jokowi, itu juga tidak terlalu mulus. Ini baru sekarang sangat mulus. Pertama karena memang narasi yang dipakai oleh Pak Prabowo adalah narasi berlanjutan. Kemudian Pak Prabowo 5 tahun terakhir adalah menterinya Pak Jokowi, dan cawapres yang dipilih oleh Pak Prabowo adalah Gibran, yang notabene adalah putra dari Presiden Jokowi. Jadi itu yang membuat proses transisi menjadi sangat mulus, dan itu kita bisa rasakan, Caca, mulai dari RKP, Rencana Kerja Pemerintah, kemudian RPJMN, yang dilakukan pada masa Presiden Jokowi itu sudah mengakomodasi program kerja cita-citanya Pak Prabowo. Termasuk anggaran juga disiapkan dari sekarang. Jangan lupa pada periode-periode transisi sebelumnya, Presiden-elek itu baru menentukan anggarannya setahun setelah mereka dilantik sebagai presiden. Kali ini Pak Jokowi menyiapkan anggaran termasuk soal makan bergizi gratis itu di masa Pak Jokowi menjadi presiden, yang disampaikan pada waktu sidang terkait dengan rencana APBN 16 Agustus kemarin. Ya. Kemudian orang-orangnya Pak Prabowo itu juga sudah diakomodasi oleh Pak Jokowi, mulai dari Wamentan, Pak Daryono, kemudian Wamenkyu, Pak Thomas Jiwandono, termasuk Roslani, ya. Kemudian Menkumham yang baru Pak Supratman Ajas. Itu notabene adalah orang-orangnya Pak Prabowo yang ditunjuk oleh Pak Jokowi. Ya, terakhir adalah Kepala BIN baru Pak Hendindra, yang kira-kira ketika ya Pak Prabowo dilantik sebagai presiden itu langsung gaspol, langsung flying start. Ya. Nah itu, jadi dari sisi itu saya tidak terlalu kaget ya kalau kemudian mulai dari audisi dan pembekalan dilakukan semua di masa Pak Jokowi. Baik, Bang Burhan sedikit terganggu ya. Bang Burhan, boleh dilanjutkan? Ya. Boleh dilanjutkan, Bang? Ya, jadi saya menduga Pak Prabowo sudah minta izin. Pada waktu Pak Prabowo datang ke Solo, bertemu langsung dengan Pak Jokowi. Ya. Beliau datang bersama Mas Gibran yang menjemputnya di bandara ditemani Bang Dasko. Itu adalah wujud ya, silaturahmi sekaligus kulon bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo dengan mengundang para bakal calon menteri dan wamen plus ospek, ya. Ospek menteri ala Pak Prabowo itu sudah seizin Pak Jokowi. Jadi saya tidak kaget itu. Yang sekarang menjadi semacam tanda tanya di publik adalah begini, Caca. Satu, apakah perlu sebanyak itu jumlah kementerian dan orang-orang plus wamen yang akan ditunjuk oleh Pak Prabowo? Itu sudah mulai muncul pembicaraan sangat kuat di media sosial soal seberapa urgent geopolitik dan geostrategis yang kita akan hadapi ke depan, sehingga harus membentuk kementerian. Catatan saya ini salah satu yang terbesar dalam sepanjang sejarah Republik ini, ya, lebih dari 107 atau 108 bakal calon menteri dan wakil menteri. Yang kedua, ini yang muncul juga dalam pembicaraan di media sosial, adalah nama-nama yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi, terutama terkait dengan janji pembentukan kabinet zakon. Nah, beberapa nama itu dipertanyakan, kira-kira nama tersebut lebih kuat nuansa akomodasi politik ataukah nuansa meritokrasi. Nah, saya kira dua itu yang perlu dijelaskan oleh Pak Prabowo, karena kalau misalnya tidak segera dijawab secara memuaskan, itu akan menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan sinergi. Tadi Kang Ujang menyebut ya,
soal koordinasi itu kan Baik. makin sulit kalau banyak pintu yang harus dilalui sebelum sampai pada proses pengambilan kebijakan. Oke. Jadi semakin Ya. banyak pejabat, semakin berat untuk mencapai kata putus dalam Baik. policy making processes. Kalau Kang Ujang seperti apa? Ya, kalau saya melihat, saya sepakat dengan Bang Burhan ya, beliau senior saya. Nah, dalam konteks kita melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo adalah sebenarnya ingin memformulasikan kabinet yang kalau saya katakan ya suka tidak suka ada akomodasi. Begitu banyaknya menteri dan calon wakil menteri yang dari partai politik berbondong-bondong. Saya cek satu-satu. Oleh karena itu saya melihat tadi yang disampaikan Bang Burhan, di mana letak zakon kabinetnya gitu. Di mana letak ahlinya itu ketika formulasi kabinetnya itu banyak diisi oleh partai politik, oleh loyalis dan oleh juga relawan dan tim sukses. Oleh karena itu ini menjadi pertanyaan besar bagi publik. Kalau tidak dijawab dengan serius oleh Pak Prabowo, ini tentu akan backfire kepada Pak Prabowo. Begitu besar harapan rakyat publik kepada Pak Prabowo, sehingga perlu diyakinkan dengan persoalan tadi, mana zakon kabinetnya di mana gitu. Apakah hanya sekedar opini, apakah hanya sekedar katakanlah cerita, ataukah hanya sekedar di atas kertas, atau memang betul-betul bisa direalisasikan. Ini menjadi tantangan terbesar hari ini ketika nama-namanya sudah muncul gitu. Dan yang kedua, saya katakan tadi sudah spill di awal, maka pertanyaan publik pun makin kencang ketika misalkan Pak Prabowo ingin memberantas korupsi gitu. Dan kita sepakat dalam konteks itu. Tetapi menteri-menteri dan wamen yang dipanggil itu saya lihat gitu ya, kok ada menteri yang disebut-sebut di kejaksaan oleh KPK. Ini menjadi problem. Lalu di mana letak Pak Prabowo ingin membangun katakanlah kabinet yang bersih? Nah, oleh karena itu ini harus dijawab dengan tuntas dan komprehensif. Kalau tidak, lagi-lagi publik akan kecewa terkait dengan formulasi kabinet yang disusun oleh beliau. Padahal saya yakin apa yang disampaikan oleh beliau ketika berpidato ingin kabinetnya bersih, tidak korupsi di APBN maupun APBD, lalu ingin membangun zakon kabinet, betul-betul ini ditunggu oleh publik sebagai sebuah keyakinan bahwa kabinetnya adalah kabinet yang betul-betul nanti yang bersih, yang zakon, yang kepentingannya kepentingan untuk masyarakat bangsa dan negara. Ini menjadi catatan kita bersama Mbak Caca, ketika masyarakat begitu antusias kepada Pak Prabowo, maka harus dijawab dengan pendekatan-pendekatan yang menurut saya rasional yang mesti diterima oleh publik. Oke, baik. Nanti saat lagi kita akan bertanya kepada seluruh narasumber bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini adalah hal yang baru, banyak positifnya, tapi kembali lagi pemirsa bahwa bukankah menteri dan juga wakil menteri merupakan jabatan politis? Kira-kira menteri dan wakil menteri yang dari kemarin hingga hari ini mengadakan atau mengikuti pembekalan, kira-kira apa ya pendapat mereka? Apakah mereka senang dengan pembekalan model seperti ini? Mungkin dari menteri sebelumnya, kayaknya nggak ada deh kemarin seperti ini. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, seperti kita ketahui pemirsa bahwa yang dipanggil untuk menjadi calon menteri dan juga calon wakil menteri ini kan sebenarnya orang-orang hebat semua ya. Secara pendidikan, bahkan juga punya jabatan penting di partai politik, ketua-ketua partai politik pemirsa. Nah pertanyaannya pembekalan mengenai paham geopolitik, pertahanan, militer yang sudah pasti mereka juga punya pengetahuan untuk itu. Tapi kembali dilakukan. Nah kira-kira Bang Slamet Ginting ini seperti apa? Apakah ini memang wajar dilakukan, ingin menyamakan visi nih, militer bahkan juga geopolitik untuk para menteri-menterinya, atau ada juga yang menganggap bahwa apakah ini indoktrinasi, Bang Slamet Ginting? Ya, ini menurut saya Presiden Prabowo ingin menyamakan frekuensi dan gelombang di antara anggota kabinetnya. Apalagi dalam beberapa kali Prabowo juga menyampaikan dunia ini tengah berada dalam ancaman Perang Dunia Ketiga. Sehingga itulah kemudian akan dilanjutkan pembekalannya melalui sebuah semacam outbound gitu ya di Akademi Militer. Nah, menurut saya juga ini adalah sebuah strategi, menurut saya strategi Prabowo bahwa memang banyak juga publik yang merasa tidak puas dengan nama-nama yang disodorkan, nama-nama yang tampil dalam audisi mengingatkan kita pada kabinet 100 menteri eranya Bung Karno yang terakhir, di mana jumlah menterinya sekitar lebih dari 130, tepatnya sekitar 132, dengan nama yang berbeda. Misal wakil menteri
menggunakan nama Menteri Muda. Saya kira itu hampir sama saja dengan eranya Presiden Soeharto ada Menteri Muda. Nah, disinilah menurut saya ini adalah sebuah strategi Prabowo Subianto. Tinggal kita melihat bagaimana menggunakan paradigma yang mana, paradigma kritis, positivis, atau paradigma konstruktivis. Nah, ini yang harus kita lihat juga. Bisa saja ini sebuah agenda strateginya Prabowo, sehingga nanti di 100 hari itu akan ada evaluasi terhadap orang-orang yang dianggap tidak mumpuni, tidak menjadi bagian dari zakon kabinet itu, bukan bagian dari kabinet ahli, sehingga orang menuntut misalnya apa manfaatnya para pesohor masuk ke dalam posisi wakil menteri atau kepala badan atau wakil kepala badan setingkat menteri. Nah, ini tentu kalau kemudian publik sudah menyoroti sedemikian rupa, terutama dari kalangan civil society, menurut saya Prabowo juga akan bisa melepaskan mereka dengan sangat elegan, sehingga mengatakan bukan saya ya yang tidak setuju Anda, tapi publik meminta Anda tidak berada di kabinet ini. Termasuk menurut saya, apalagi para pesohor itu kelihatan sekali adalah teman dari sang wakil presiden terpilih, sehingga ini yang publik juga menyoroti, juga termasuk sejumlah menteri yang sebelumnya di era Jokowi sudah dikemukakan bahwa sudah dipanggil kejaksaan beberapa kali, sudah disandera dalam tanda politik, kenapa ini juga masih dipakai? Jadi menurut saya bisa juga orang secara kritis mengatakan jangan jauh-jauh mengejar sampai Antartika, karena orang-orang yang tampil dalam audisi itu juga adalah orang-orang yang seharusnya tidak Anda pakai. Nah, inilah fungsi kami sebagai akademisi mengingatkan Prabowo Subianto bahwa janganlah bermain-main api dengan menghadirkan mereka-mereka yang tidak masuk dalam zakon kabinet itu. Karena seperti di era Juanda itu kan juga misalnya sejumlah partai juga mengkritik habis dan tidak bisa pemerintahan berjalan secara stabil, padahal Prabowo ingin pemerintahannya stabil. Baik. Jadi menurut saya 100 hari ini merupakan ujian bagi Prabowo Subianto, termasuk kritik terhadap 107 atau 108 menteri atau anggota kabinetnya. Baik. Yang ini tidak jauh berbeda dengan kabinet 100 menteri eranya Bung Karno, di mana ini adalah komposisi kegamangan. Baik. Ini adalah situasi gamang yang diciptakan sehingga harus mengakomodasi sedemikian besar. Begitu juga menurut saya. Baik. Seperti ini. Ini adalah politik akomodasi Prabowo untuk merangkul sekaligus menaklukkan partai-partai politik yang mau bergabung dalam kabinetnya dia. Baik. Demi stabilitas politik. Begitu. Oke, Kang Ujang, selain juga pembekalan geopolitik bahkan juga militer, ada pembekalan media. Nah, sekiranya ini apa ya maksud Pak Prabowo memberikan pembekalan? Apakah untuk menteri-menterinya ketika berkomunikasi ini sevisi dengan gaya berkomunikasi Pak Prabowo kepada media atau bagaimana? Ya, saya melihat begini, di zaman kepemimpinan Pak Jokowi, komunikasi itu banyak pintu. Ada di Setnek, staf khusus, Mensesnek bisa bicara, lalu KSP juga bisa bicara gitu. Lalu juga misalkan juru bicara juga di saat itu Pak Fadzurrahman juga bisa bicara gitu kan. Ini kan menjadi problem. Jadi produk-produk istana gitu yang bagus, yang baik itu tidak tersampaikan dengan baik. Yeah. Oleh karena itu saya melihat kelihatannya alur komunikasi antar menteri akan satu arah, satu kepentingan untuk apa? Untuk memastikan tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan. Saya meyakini itu. Yang kedua, saya meyakini kelihatannya kan tidak semua menteri itu
dekat dengan teman-teman media gitu. Ada Baik. yang ketika misalkan di doorstep lari gitu kan, itu juga menjadi penting sebagai bagian daripada ketika menghadapi persoalan, ketika ditanya media juga bisa menjawab dengan baik. Saya rasa itu juga butuh pembekalan dan pelatihan yang tepat ya, yang diberikan kepada mereka. Walaupun mereka orang hebat, belum tentu kita berhadapan dengan media mereka bagus begitu, Mbak Caca. Sekarang boleh Prof Burhan, Bang Burhan ya, untuk menanggapi ya, Prof. Pakar media dihadirkan dalam pembekalan ini sebagai apa sih maksudnya? Kalau dibilang semua yang hadir sebagai calon menteri dan calon wakil menteri pasti tidak kurang cara berkomunikasi kepada publik. Atau jangan-jangan yang dijaga ini adalah bentuk komunikasi antar menteri. Karena menterinya banyak, wakil menterinya banyak, gaduh di dalam ini mungkin menjadi kekhawatiran. Seperti apa, Prof? Iya, jadi memang media penting ya, terutama dalam rangka mensosialisasikan kinerja teknokratik yang dilakukan oleh menteri. Dan sekarang bukan hanya media konvensional atau media tradisional, tapi juga media sosial. Tetapi tantangan atau musuh pemerintahan Pak Prabowo nanti adalah dirinya sendiri. Jadi bukan pihak luar, tapi dirinya sendiri. Karena koalisinya begitu besar, kemudian menteri dan wakil menterinya sedemikian banyak, maka potensi terjadinya disharmoni atau ego sektoral atau masing-masing pihak merasa itu kewenangan atau otoritas masing-masing lembaga yang mereka kepalai itu menjadi semakin tinggi. Ini sesuatu hal yang sangat natural ya. Jadi ketika ada banyak sengkarut berkaitan dengan kewenangan dan otoritas, itu potensi atau gesekan antar lembaga menjadi besar. Jadi dan itu tak terelakkan ya ketika terlalu besar tadi. Kan ibarat kalau misalnya kita terlalu gemuk ya, itu kan jadi susah untuk bergerak karena ada banyak kolesterol jahat. Nah, lain kalau misalnya kita ramping dalam mengambil keputusan secara kebijakan juga mudah. Tidak banyak pintu dan meja yang harus dilalui. Jadi saya mengatakan internal ini menjadi sangat krusial. Soliditas koalisi, disiplin koalisi, soliditas kabinet itu menjadi krusial. Karena kalau misalnya gagal untuk menerapkan disiplin kabinet, disiplin koalisi, disiplin kebijakan, yang saya khawatirkan terjadi gesekan antar lembaga atau antar pejabat sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat. Baik. Nah, ini tantangan dan menurut saya Pak Prabowo harus punya orang ya, entah itu di Seskap atau di Seskap menurut saya, yang super kuat untuk mengkoordinasikan, mensinergikan ya, banyaknya kementerian dan kelembagaan supaya keputusan tidak terlalu lambat dan efektif untuk kepentingan rakyat. Oke, terakhir di sini Kang Ujang, apapun treatmentnya, mau di ospek, mau digembleng, intinya masyarakat ingin result atau hasil bahwa mereka ini cakap memberikan kebijakan yang baik untuk rakyat, seperti apa? Ya, rakyat menunggu ya apa yang menjadi keyakinan dari publik itu, bahwa harapannya optimisme dibangun. Tetapi tadi kinerja menteri itu ditunggu. Jadi apa sih ketika dipanggil, ketika diberi pembekalan, apa hasilnya? Oleh karena itu saya meyakini orang itu kan dilihat dari karyanya, dilihat dari produknya, dilihat dari kinerjanya. Oleh karena itu kami rakyat Indonesia ya mengukur mereka dari kinerja itu. Oleh karena itu ketika dilakukan pembekalan, katakanlah lalu penggemblengan nanti di sana di Magelang gitu ya. Oleh karena itu ini menjadi sebuah harapan bagi kabinet Prabowo agar baik. Tetapi tadi persoalannya rakyat menunggu bahwa ini serius enggak. Kalau memang serius nanti apa hasilnya. Oleh karena itu kita patut tunggu dalam 100 hari ke depan agar kita memang betul-betul diyakinkan apa yang dilakukan Prabowo adalah betul-betul untuk komitmen membangun kabinet yang kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Kalau tidak tentu akan ada backfire kepada Pak Prabowo begitu. Baik, terima kasih Kang Ujang, terima kasih Bang Slamet Ginting, terima kasih Prof Burhan. Kita tunggulah bagaimana pemirsa bahwa nanti akan ada acara-acara lainnya hingga kemudian pembekalan di Magelang pemirsa.